dia kepada insan ma'rifatul ilah, mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah, orang bermakrifah kepada Allah tidak harus walinya Allah, Pak. Enggak harus orang yang wali, enggak harus seperti itu. Karena itu bisa dilakukan oleh siapapun saja, mengenal Allah itu. Kan bagaimana cara mengenal Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Kenali diri, insya Allah kenal Allah. Kenali diri sebagai hamba, maka siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita, gitu loh, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, ya, yang memberikan sehat kita, yang memberikan hidup kita, yang mematikan kita, semuanya. Maka kenali Allah dari seluruh asma dan sifatnya, kan kayak gitu. Kenali Allah dari asma dan sifatnya, di mana asma dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya itu merata, ya tasya'aba fi kulli halin, ya, menyebar di setiap keadaan, di setiap kondisi, di setiap waktu, di setiap tempat, itu ada semua. Tidak ada satupun, ya, kejadian, ya, atau sesuatu pun, baik perilaku, sikap, ucapan seseorang atau kejadian yang lepas dari asma-nya Allah. Enggak ada. Karena itu berjalan dengan asma Allah, ya, asma Allah. Walaupun seumpamanya terjadi perampokan, di sana ada asma Allah. Di sisi lain di sana ada yang disebut dengan keselamatan. Ya selamat no. Nek gak selamat ya apa? Ya berarti ada yang namanya ujian, kan gitu. Allah memberikan ujian, ya. Ada Allah juga memberikan hukuman. Terkadang al-hakimnya Allah bergerak. Al-adilnya Allah bergerak, as-salamnya Allah bergerak. Iku kok hilang? Ya mungkin itu al-hakimnya Allah. Allah menghukum seseorang, sing duwe terlalu disimpan terus akhirnya dipaksa untuk dikeluarkan dengan cara dicolong ambek wong. Kan ngono. Iya, itulah al-hakimnya al-hakimnya Allah bergerak. Semuanya tidak lepas dari itu semua. Ya, maka kenali Allah dengan seluruh asma-asmanya yang bergerak di seluruh kejadian, Pak. Jadi nek wis awak dewe, kalau kita sudah kenal Allah, ya, dan sudah bagi orang yang musyahadah, melihat manusia itu dia tidak ada, yang ada adalah Allah, gitu loh. Apalagi mereka yang sudah fana fil af'al, fana fil dzat, ya. Mereka yang artinya fana fil af'al itu sudah rusak dalam sebuah perbuatan. Dalam artian rusak perbuatan, dia tidak melihat perbuatan manusia kecuali yang dilihat adalah perbuatan Allah. Bagi mereka yang berada dalam tingkatan fana fiddat, mereka juga tidak akhirnya tidak melihat manusia, yang dilihat adalah Allah. Lalu manusia itu dilihat sebagai apa? Dilihat sebagai alat untuk terwujudnya kehendak Allah. Alat untuk terwujudnya kuasa Allah, alat untuk terwujudnya salamnya Allah, alat terwujudnya untuk al-adilnya Allah, alat terwujud jenengan datang ke sini adalah alat untuk terwujudnya al-hadinya Allah. Ini kan al-hadinya Allah. Allah ingin dikenal, aku iki al-hadi, zat yang memberikan petunjuk. Iki lho caraku untuk memberikan petunjuk, tak takut nang kabeh. Tapi sebagian sih enggak oleh petunjuk. Nah, tapi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Mereka yang nggak dapatkan petunjuk, siapapun yang memberikan petunjuk nggak akan bisa. Mereka yang disesatkan oleh Allah, yang mereka akan sesat. Siapapun yang akan memberi petunjuk tidak akan bisa, gitu ya. Itu jelas dalam firman Allah, kan gitu. Nah, kalau kita kenal Allah semacam itu, kita enteng, Mbak, ya, nggak akan gelisah, nggak akan gelisah, ya. Hilang iki ono musibah iki ono iki, yang dilihat adalah Allah, yang dilihat adalah Allah. Musibah seperti ini terkadang Allah, ya, Allah ingin diperhatikan. Awak dewe gak suwe gak eling Gusti Allah pengen diperhatikan oleh kita, terkadang dicubit, itu karena sayang loh. Kayak seorang kekasih, ya, sampean kok gak merhatekno terus dijewit, akhirnya merhatekno. Mas sampean kok sibuk ambil HP nih sih Mas, dijewit. Iya apa dek? Kan mesti ngono. Hah?
Sampai nang Gusti Allah jarang eling nang Gusti Allah. Akhirnya dijewit ambek musibah. Akhirnya ketika ono musibah, Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, wis ngene wis ana. Itu cubitan kasih sayang dari Allah, saking sampean gak ngerti. Ya. Itu cubitan kasih sayang dari Allah. Sampai nek gak dijawab dijarno ngono. Sampai setiap keinginannya sampai diberikan. Diberikan kemudahan, dikabulno sun. Saya yakin sampean gak kira eling Gusti Allah. Lha apa? Ndonga, gak kira ndonga. Lah apa wong setiap kepingin ono, pengen ngene ana, pengen begini bisa, pengen begini bisa, pengen begini bisa. Ya? Harta wis numpuk terus-terusan. Iso-iso gak eling Gusti Allah. Makanya meskipun orang diberi harta banyak, sik dikei masalah mbek Gusti Allah. Ben apa? Ben eling Gusti Allah ngono lho. Ya, makanya nek ono masalah ketiban nanggone jenengan ucapkan alhamdulillah. Lah iya, Pak. Masa ono musibah alhamdulillah Ustaz, ka innalillah ta. Loh, ngaiku sampean ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun tapi dhisikno alhamdulillah dhisik. Alhamdulillah Allah elingno awak dhewe. Ngono lho. Dikei lara alhamdulillah. Ngono dhisik. Nek gak dikei lara, gak kira eling. Terkadang kita itu saking sibuke ndelek donya, berangkat pagi pulang petang ya. Gak eling nanggone kesehatane awak. Akhirnya ambek Gusti Allah karena sang wis mandeko dhisik wong rezekiku jaminanku gak mandek-mandek wis tak kei lara. Akhirnya dipaksa ambek Gusti Allah supaya istirahat ae dipaksa ambek Gusti Allah ambek ambek sakit. Akhirnya ana nanggone rumah sakit, nek rumah sakit ya nang omahe turu-turuan. Itu tujuan Allah karena sayangi Allah nanggone awak dhewe, Pak. Nggih. Karena sayangnya Allah pada kita. Jasad ini bukan milik kita, milik Allah. Nek diporsir terus ya ono rusake, gampang rusak. Kan ngono. Mesin naik nek terus-terusan anu ya iso-iso rusak kan gitu. Allah pengen kadang jasad kita istirahat, diistirahatkan. Kan kayak gitu ya. Untuk cara mengenal Allah seperti itu. Kenali Allah dari berbagai macam asma dan sifat-sifat. Tapi semuanya itu ya, khairihi wa syarrihi minallah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk hakikatnya dari Allah. Dorongannya apa? Dorongannya karena kasih sayangnya Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Dorongannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua asma yang berjalan, semua kejadian, ciptaan, baik perilaku, sikap, ucapan atau berbagai macam kejadian yang terjadi di alam semesta ini dorongannya adalah Rahmanur Rahim. Nggih, niku itu cara mengenal Allah sehingga jenengan gak suudzon ta nang Gusti Allah. Nggih. Itu al-makhluqat, semuanya itu makhluqat. Tidak ada masiwahu makhluqat lahu ta'ala. Wa kalamuhu qadim. Adapun kalamnya Allah adalah terdahulu. Aila awwala lahu, ya, tidak ada permulaan bagi kalamnya Allah. Qadimnya kalamullah itu tidak ada permulaan. Mulai kapan? Nah, gitu. Mulai kapan kalamullah itu ada? La awwala lahu, tidak ada permulaannya. Lalu yang apakah kalamullah itu yang ada di dalam Al-Quran? Ya, fil makna kalamullah, ya, itu kalamullah. Makanya kudu dimulyakno, diagungno. Loh, lalu apakah mushaf itu termasuk qadim? Kalau mushaf bukan qadim, ya. Mushafnya itu adalah yang disebut mushaf kan sesuatu yang kertasnya loh ya. Al-Qaratis ya, Al-Qaratis ya, alladzi fihi kataba wahyu Allah kalamullah wa huwa hadisun ya. Kertas-kertas yang ditulisi kalamullah itu adalah baru. Tapi kalamullah itu sendiri adalah qadim ya.
Pernah suatu saat itu Imam Syafi'i ditanya, memang Imam Syafi'i kan wonge wali mbak, ngalimi wong Imam Syafi'i. Tapi ketika ditanya tentang masalah kalamullah, apakah kalamullah itu qadim ya? Tapi andai kata dipaksa untuk mengatakan, karena faham yang menanya itu adalah pemerintahan. Dan pemerintahan itu termasuk perintah pemerintahan yang meyakini bahwa kalam Al-Quran, yang dikatakan Al-Quran itu adalah hadis baru. Ya, Al-Quran itu baru menurut mereka, pemerintahan itu. Nah, maka ketika itu Imam Syafi'i ditanya tentang masalah kalamullah, masalah Al-Quran, apakah Al-Quran itu hadis atau qadim, baru atau sudah dulu, kan gitu. Kalau Imam Syafi'i menjawab seperti apa? Kalamuna alladzi yaqra'ul Qur'an hadisun. Ngono lho. Omonganku sing maca Quran iki hadis anyar baru. Jadi suara ucapan saya membaca Al-Quran itu baru. Wah, itu ana sing memfitnah. Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran baru. Wah, akhirnya banyak sing santrine Imam Syafi'i sing gak ngerti kejadiannya itu, akhirnya membenci Imam Syafi'i. Wah, gara-gara dianu ambil pemerintah, akhirnya Imam Syafi'i itu mengakui bahwa Al-Quran itu baru. Dicekik burine tok Pak. Kalamuna alladzi yaqra'ul Qur'ana hadisun. Ngene lho. Jadi sing dicekik Al-Qur'ana hadisun, ngene lho. Jadi padahal dawuhne Imam Syafi'i, omonganku sing maca Al-Qur'an iki baru. Jadi hanya dipotong, liyane dibuat, sing di belakang yang dimunculkan. Al-Qur'an itu baru. Andai kata direkam, liyane dihapus, iki lho. Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'anu baru, ngono. Akhirnya apa? Difitnah, ada yang memfitnah begitu. Di zaman sekarang ini terjadi, Pak, kayak gini. Di zaman sekarang ini terjadi. Banyak kalangan kiai, ya, kalangan masyayikh, kalangan guru yang sudah banyak santri nih, itu difitnah dengan cara begitu, dipotong sebagian untuk penjelasannya, sing akhir-akhir yang membuat itu menjadi rusak, menjadi fitnah, itu yang dimunculkan, kan gitu. Al-Quran baru, akhir kayak gitu munculnya, kan kayak gitu. Lah itu di zaman sekarang, di zaman akhir itu kayak gitu sudah. Di zaman sekarang ini, apalagi tujuannya apa? Viral. Nek viral oleh duit akeh, ngene lho. Ya, gara-gara untuk keuntungan uang, akhirnya memviralkan sesuatu yang ya dengan cara memfitnah kiai, memfitnah apa, mempolitisir ya bahasanya, mempolitisir dawuh-dawuhne masyayikh. Wah, iku wis duweke gak barokah, dosane saarat-arat, Pak. Apa gak dosane saarat-arat? Karena berapa banyak orang yang akhirnya disesatkan dengan itu. Ya. Hati-hati ya. Jempol nek biyen iku sing salamatul insan fi hifdzil lisan, saiki salamatul insan fi hifdzil jempol, ngono lho. Selamatnya menungso tergantung jempole sing gawe ngene lho. Nek bagi medsos titik-titik ngene, ana apa-apa diposting, ana apa-apa posting, ya. Kabar apapun kalau tidak kita ketahui dengan benar, ya, jangan langsung kita share, ya. Langsung ono anu copy paste dikiriman, copy paste kadang gak diwaca langsung copy paste. Padahal itu omongane wong Syiah, kadang-kadang itu omongane wong Wahabi. Pendapatnya orang ini, pendapat ini, wis main serai, ya, main serai. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, ada athar, ya, bahwa sebuah kabar yang tidak diketahui kebenarannya lalu disampaikan pada orang, itu sama hal juga dia ikut menjadi seseorang yang pembohong, gitu loh. Kalau orang itu kadzab, maka dirinya ikut juga menyebarkan
kebohongan. Gitu. Jangan sampai itu dilakukan, Pak. Karena apa? Kalau sudah itu tidak benar dan sampean menyebarkannya, apa yang terjadi? Maka dosa sampean itu ya searat-arat, sampai kemana-mana kan gitu. Berapa banyak orang yang disesatkan dengan ucapan itu? Ya, berapa banyak orang yang disakiti dengan itu? Sing kiai ngomong kiai ini, ya. Berapa banyak santri ini yang merasa disakiti? Termasuk juga kiai dan keluarganya yang dihinakan, dicela karena omongannya nggak benar, ya. Lalu berapa banyak orang yang disesatkan, sing semula cinta pada kiai itu akhirnya gak jadi benci. Mana hati-hati, ya. Oleh postingan apa jangan langsung di copy paste dikirim kepada grup lainnya, ya. Nah, ini yang hati-hati, ya. Hati-hati. Baik. Wa kalamuhu qadim. Adapun kalamullah itu qadim, ya. Kalamullah qadim bil makna. Bukan artinya bahwa kalamullah wahyu Allah itu turun yang kalau yang dikatakan itu bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf, itu minallahi ila sama'id dunya. Minallahi ila sama'id dunya. Dari sama'id dunya menuju kepada Rasulullah itu bil harf sudah. Ya, itu sudah dari malaikat, langsung malaikat yang membawakannya. Terkadang malaikat menyampaikan wahyu itu langsung dengan dekapannya, tahu-tahu faham Rasulullah. Terkadang berbunyi seperti bunyian lonceng, terkadang malaikat turun dengan wujud manusia, ya macam-macam cara turunnya wahyunya Allah kepada Rasulullah. Tapi yang disebut dengan bila harfin wala sautin itu dari Allah ke sama'ud dunya, seperti itu, ya. Nah, dari Allah ke sama'ud dunya Al-Qur'an itu turun itu secara keseluruhan, Pak. Ini dari Allah ke malaikat itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan 30 juz. Nah, dari sama'ud dunya ke Rasulullah itu baru bertahap. Itu bertahap. Nah, awal mula turunnya Al-Qur'an itu kapan kalamullah? Ya, banyak ulama mengatakan fi sab'ata asyara Ramadan. Nah, ya, itu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Itu masyhur, para ulama mengatakan kalau nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Jadi nek kate nepati buat acara nuzulul Quran sebenarnya 17 Ramadan, bukan 21 Ramadan. Keliru kaprah kan. 17 Ramadan karena banyak mayoritas ulama mengatakan jumhurnya itu tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Qur'an itu. Awal turunnya Al-Qur'an kan gitu. Nah, ini kembali kepada apa yang saya katakan tadi. Makanya awal Quran diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah olehmu bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu, khalaqah, Allah menciptakan alam semesta ini. Dengan nama Allah, min asma'illah, Allah menciptakan seluruhnya itu. Nah, ini loh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah gitu loh. Allah menciptakan alam semesta ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, dorongannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya seperti itu gitu loh. Nah, ini kaitannya nih. Jadi Al-Qur'an itu seperti itu turunnya, nggih. Nah, berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an, mumpung kita di bulan suci Ramadan, perbanyak kita baca Al-Qur'an. Para ulama, para a'immah di bulan suci Ramadan itu berlomba-lomba. Imam Malik Ibnu Anas di bulan suci Ramadan itu beliau menghatamkan situna hatman, 60 kali hataman satu bulan Ramadan. Pagi sampai siang hatam 1 kali, siang sampai malam hatam 1 kali, setiap hari hatam 2 kali. Itu Imam Malik Ibnu Anas.
Imam Hanafi setiap sholat hatam 1 kali. Setiap sholat subuh hatam, sholat duhur hatam, sholat asar hatam. Unjenengan gak kemari-mari. Itu termasuk kekeramatane beliau, keramate karomai Imam Hanafi. Itu dijelaskan di dalam kitab Hilyatul Karomatul Aulia. Ya, Jamiatul Hilyatul Karomatul Aulia, di sana dijelaskan. Masya Allah, tabarakallah. Karena apa? Karena salah satu nantinya yang menjadi syafaat adalah Al-Quran. Yang itu jelas, itu pasti. Hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, dawe Kanjeng Nabi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu Al-Qur'an, apa Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamati, datang nanti di hari kiamat, ya. Kana lau ya'ti fi yaumil qiyamati syafi'an, menjadi penolong, menjelma menjadi penolong bagi Anda, ya. Li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Itu Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis lain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha la ya'dzibu qalban wa 'anil Qur'an. Ya. Bacalah olehmu Al-Qur'an, ya. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati di mana hati tersebut ada Al-Qur'an, ada Al-Qur'annya. Itu bagi mereka yang hafal Al-Qur'an. Ini sehingga ada kisah, Pak, ada cerita di mana itu dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari kalau nggak salah. Di dalam tafsir At-Tabari di sana dijelaskan ada seorang yang nakal beling wisan. Wis maksiate akeh wis, sudah sholat wis gak karuan, bolong-bolong, maksiate wakeh. Ketika mau dipukul oleh malaikat Mungkar Nakir, lalu dari dadanya keluar menjelma surat At-Tabarok, menjelma seseorang. Disetop malaikat, Mungkar Nakir, ojo pola-pola sampean gebuk ya. Dengono. Lho iya bener. Bener ini cerita bener ini. Ojo pola-pola gebuk sampean. Lho sapa sampean? Aku Tabarok. Aku kalamullah, surat Tabarok. Ternyata orang sing beling, sing suka maksiat itu hafal surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya itu. Ya, hafal itu. Woi ku anu cekcok. Loh, arek iki beling, arek iki maksiate akeh. Saya kan harus memukul, gak iso. Di sana ada aku. Ngono. Sampean gebuk ngono kan padha kena nang aku. Secara fikih sampean lho, memang Mungkar dan Nakir juga kena kitab fikih, Pak. Walaupun anu kena kitab fikih. Secara fikih Al-Quran itu tidak boleh diinjak-injak, iya. Secara fikih Al-Quran itu harus dimuliakan, ya. Apalagi sampai gebuk Al-Quran, kena balak sampean. Gebuk Al-Quran berarti tidak memuliakan. Loh, sampean ojo pola-pola gebuk aku. Lah aku gak gebuk sampean, tapi gebuk iki lho, arek iki nakal iki. Tapi kan ono aku nang kono. Cari surat Tabarok, akhirnya ngono berangkat nang Gusti Allah, berangkat. Mungkar Nakir versus surat Tabarok. Berangkat njaluk keadilan nang Gusti Allah. Cek ana apa karkir ngono. Cara anune kan ngono. Mungkar dan Nakir ngono. Ana apa, ada apa? Ini ya Allah, saya ini kan mau mengadab hambamu yang suka bermaksiat, yang durhaka. Ya. Tapi gak bisa, ya Allah. Saya ada di dalamnya. Siapa kamu? Saya adalah surat Tabarok. Saya kalamu. Saya surat Tabarok dan saya ada di dadanya. Kalau dia Mungkar Nakir memukul orang ini, kan kena saya. Berarti dia tidak memuliakan saya. Iya kiri opo sampean ngono. Begitu kan? Yang jadi salah, yang disalah Mungkar dan Nakir, sing akhirnya jadi terdakwa.
Nah ini mokong iki asal-asalan gak tahu ngaji gua bang. Malaikat mungkar nakir ojo sembarangan sampean gebuk gitu loh. Gak tahu ngaji gitu sampean. Jadi besok Pak di alam barzah itu tidak semuanya mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, enggak semuanya. Ya. Coba kalau Rasulullah ditanya man nabiyuka, katanya jawab ya apa? Hah? Rasulullah ditanya man nabiyuka, aku iki nabi itu, kalau misalnya kan sembarang aja, kan ngono, bingung kan? Jadi tidak semuanya. Ini Sayyidil Walid Abu Muhammad Alawi menerangkan kayak gitu. Ya seperti lucu, tapi memang itu kenyataannya di alam barzah kayak gitu. Ya di alam barzah kayak gitu. Bahkan ada kisah-kisah yang mengatakan Imam Subaweh itu benar, memang benar. Itu benar. Ketika ditanya marrabbuka maniku manopo sampean. Karena saking alime ilmu nahwu ya. Jadi tidak semuanya. Jadi ada beberapa hamba Allah yang memang bebas lepas dari pertanyaan kubur. Karena apa ya? Memang karena kealimane. Bahkan ada seorang ahli tauhid ya, ulama tauhid, ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, marrabbuka, aku iki pengajar tauhid, guru tauhid, kok sampean takon Tuhanku. Seperti ma'ruf kisahnya Rabi'atul Adawiyah, ketika ditanyakan marrabbuka, nangis si Rabi'atul Adawiyah, langsung dungo nang Gusti Allah, ya Allah, enten makhlukmu sing boten ngertos teng jenengan niki sampai tangletan kula. Malaikat mungkar nakir iki kan gak ngerti Tuhanmu siapa, berarti kan gak ngerti nang gone pangerane kan. Yo bingung malaikat mungkar nakir. Pun monggo. Lah kayak gitu, Pak. Nah ini kisah masyhur Rabi'atul Adawiyah ketika ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir, marrabbuka, nangis Rabi'ah. Ya Allah, masih ada ya Allah makhlukmu yang tidak faham, tidak ngerti, tidak tahu terhadap dirimu, dan dia saat ini bertanya kepadaku siapa Tuhanku, katanya. Ya apa nangis, bingung, loh kok aku sing diarani saiki. Malaikat mungkar nakir tak sampai bingung. Akhirnya apa? Ya sudah wis sampean turu ae tilem ae aku tak balik. Ngono akhirnya. Ya, malaikat mungkar nakir bingung. Ya, jadi nanti ada beberapa hamba yang memang cara anane bebas dari pertanyaan karena bingungnya malaikat mungkar nakir itu mau. Ya termasuk ini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia hafal surat Tabarak. Lalu bagaimana yang kamu? Ya apa kata saya ya Allah? Karena saya ada di sana nggak bisa ini. Ya wis apa carimu wis ya. Ya akhirnya bebas dari siksa kubur. Bebas dari siksa kubur. Termasuk salah satu syafaat ya, syafaatnya Al-Qur'an, orang yang divonis masuk neraka nggak jadi masuk neraka, Pak. Itu syafaatnya Al-Qur'an. Monggo mumpung di bulan suci Ramadan, nggih, perbanyak kita baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya Al-Quran, mendapatnya syafaat dari baginda Muhammad SAW, dan mudah-mudahan bulan puasa ini ya, bulan puasa ini syahrul syam, syahrul Quran, wa syahrul qiyamil lail. Ini tiga hal ini jangan sampai ditinggalkan. Syahrul syam, syahrul Quran, syahrul qiyamul lail. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bi jahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah ya Rasulullah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jumlah ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا واعتدالنا وتخشعنا وتضرعنا وجميع قراءتنا وجميع أعمالنا على خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد القدر العظيم وعلى النبي العظيم بقدر عظمة ذات الله في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح نفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم إنا نسألك أن تحيينا قلبنا وروحنا بنور معرفتك وبنور محبتك وأن تحيينا قلبنا وأن تحيينا جسمنا وجوارحنا بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العابدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين والصادقين واجعلنا من الشاكرين والصابرين واجعلنا من المخلصين والخاشعين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من أوليائك المكرمين المقربين. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي فهمنا نورا وعن يميننا نورا وعن فوقنا نورا بنور محبتك بنور معرفتك بنور هدايتك بنورك يا نور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أمتنا على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد والذي أدنانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل الذي يبلغنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي بسر من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل